Mau petir, mau hujan, maju terus. Maju saja, Tuhan selalu serta. Maju saja. Kenapa banyak orang khawatir? Karena dia mengkhawatirkan, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, yang akan terjadi. Dan yang parahnya waktu itu masuk dalam pikirannya, dia mulai mengelolanya dan mulai mengembang-ngembangkannya. Padahal semua pengembangan kekhawatirannya itu banyak yang malah tidak pernah terjadi. Nah, kita yang membuat diri kita kadang-kadang ditimpa, dihimpit kekhawatiran. Itu sebabnya hari ini firman Tuhan mau mengajar kita dalam Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Sebab itu jangan kamu jemaat lo gendek khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Makan, minum, pakai itu biasanya kehidupan sehari-hari. Jadi jangan khawatir akan hidupmu sehari-hari. Ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah lah yang khawatir. Kalau kita masih sering terlalu banyak khawatirnya, diragukan kita kenal Allah atau enggak. Kita percaya Tuhan atau enggak. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bilang kiri kanan, Bapakku di sorga tahu keperluanku. Bapak di sorga tahu aku perlu jodoh buat yang muda-muda. Bapak di sorga tahu aku perlu uang buat orang tua. Bapak di sorga tahu sekolah anakku. Dan dia bukan tahu, dia Bapak di sorga yang peduli. Ayat 33 ini yang penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu tadi, kebutuhan-kebutuhan kita sehari-hari akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Tapi apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Ini kunci dari semua ayat-ayat yang di atas tadi. Makan, pakai, minum. Ada kata tapi. Kata tapi ini bisa membatalkan semua ayat di atas tadi. Kata tapi ini bisa memutuskan hubungan. Kau cantik kalinya kau dek. Bro ginting pula pas kali sama aku. Keluargamu pun baik. Tapi itu bisa membatalkan pernikahan. Yang baik, cantik, ganteng, bagus keluarga tadi itu semua bagus. Tapi itu membatalkan, bisa membatalkan. Tapi ini, lihat ini. Kalau kita nggak cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, wah itu yang kadang-kadang makan, minum, pakai susah kita rasa. Karena kita nggak cari terlebih dahulu Tuhan. Nah kalau kita mau itu semua dicukupkan, bilang kiri kanan, cari Tuhan dulu. Itu terlebih dahulu, bukan yang lain-lain. Utamakan Tuhan. Berapa sering waktu kita menghadapi masalah yang kita cari siapa? Tetangga kita dulu. Pinjam dulu uangmu teman. Yang kita cari siapa? Saudara kita dulu. Pinjam dulu kawan. Kalau kita mau mengalami Tuhan, cari Tuhan terlebih dahulu. Pernahkah Bapak Ibu berpikir kenapa Tuhan ciptakan kita manusia pada hari ke-6? Kenapa enggak hari pertama saja? Kan lebih keren. Wah, aku ciptaan pertama Tuhan. Atau hari ketiga lah minimal. Jangan hari terakhir. Pernahkah kita pikir kenapa Tuhan ciptakan dulu langit dan bumi? Dia ciptakan terang. Dia ciptakan cakrawala. Dia ciptakan bintang. Dia ciptakan binatang-binatang. Dia ciptakan ikan. Dia ciptakan semuanya.
Supaya apa? Supaya hari ke-6 kita diciptakan, bisa kita mancing. Mancing nila, mancing ikan mas. Coba kalau hari pertama apa mau kamu pancing? Gelap gulita. Di mana kamu mau berdiri? Gak nampak. Tumbuh-tumbuhan pun tak nampak. Tapi Tuhan ciptakan kita pada hari ke-6 supaya kita melihat bagaimana Tuhan itu mempersiapkan segala sesuatu dulu supaya Dia ciptakan kita, supaya semua itu bisa kita nikmati. Firman Tuhan bilang, kuasailah bumi, nikmatilah. Nah, jadi Tuhan udah sediakan semuanya kepada kita. Tapi cari Tuhan dulu. Waktu Adam pertama kali diciptakan Tuhan, siapa yang pertama kali yang dia lihat? Tuhan, bukan tumbuh-tumbuhan. Waktu Tuhan bentuk dia, Tuhan mengembuskan napas, itu cukup dekat. Waktu dia buka matanya, yang pertama sekali dia lihat Tuhan. Jadi belajar kita mengutamakan Tuhan. Biar semua kebutuhan-kebutuhan kita, makan, pakaian, semuanya itu Tuhan sediakan. Ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir. Kan Tuhan udah bilang ya, aku memelihara kamu, cukupkan semua. Karena itu jangan khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari ayat ini menurut kita besok susah nggak? Besok susah nggak menurut ayat ini? Susah. Karena besok punya kesusahan sendiri. Jangan kamu pikir besok aman. Besok pun ada kesusahannya sendiri. Besok ada kesusahannya sendiri. Kalau besok pun ada kesusahannya, ngapain kita pikir besok? Tapi banyak orang itu ku bilang, tapi maksudku ya. Banyak orang itu bukan besok yang dipikirkannya, lusa pun dipikirkannya, tahun depan pun dipikirkannya, 5 tahun ke depan pun pikirkannya. Saya ketemu dengan beberapa orang tua, khawatir aku om, tersekolahkan kunya nanti anakku, terkuliahkan kunya nanti anakku, anaknya pun masih SD. Di sana itu banyak, di sana. Tapi di sini maksudku ya, di sana itu banyak. Gak usah kalian capek berpikir tentang anak. Ingat, anak itu anak kita, tapi dia juga anak Tuhan. Dan Bapak kita itu Bapak yang di sorga, punya segala sesuatu. Makanya firman Tuhan bilang, rahmat Tuhan baru setiap hari. Walaupun kesusahannya juga baru setiap hari, tapi rahmat Tuhan berikan kepada kita baru setiap hari. Jadi jangan lagi kita banyak khawatir ya. Jangan terlalu banyak kamu khawatir gimana begini, gimana. Banyak orang terlalu banyak khawatir sampai susah dia tidur. Karena susah dia tidur, di gereja lah dia tidur. Nah, itu yang bahaya. Jadi jangan mau khawatir. Kalau Bapak Ibu ingat perumpamaan benih, dia ditanam ada di tanah yang subur, ada di tanah berbatu-batu, ada di semak belukar, sehingga benih yang tumbuh itu dihimpit katanya. Itu juga berbicara iman kita. Kadang-kadang waktu kita dengar firman Tuhan ini kan, iman kita mulai bertumbuh nih. Iya, aku gak mau khawatir, aku percaya. Lalu datang kekhawatiran itu mulai menghimpit kita. Jangan kau main-main, dari mana uang masukmu? Ini susah ini semua, tanaman murah. Cuaca juga gak menentu, gak ada, dari mana penghasilanmu? Iya ya, iman kita tadi yang mau bertumbuh itu mulai dihimpit. Nah ini yang akhirnya membuat kita gak bisa bertumbuh, apalagi berbuah. Nah jadi carilah Tuhan. Dunia ini gak pasti Bapak Ibu, gak pasti. Gak ada satu pun yang pasti di dunia ini. Kalau hari ini mungkin kita baik, lusa mungkin nggak baik. Hari ini mungkin kita sehat, besok nggak sehat. Ada teman saya, mamanya sehat sekali, nggak pernah sakit. Satu kali pesta, tahu kan nyiram beras itu, ya ora sima tuh, majuah kita, sehat kita kerina. Pas dilemparnya, gebrak mati. Ini lagi ke sana temanku itu. Jadi nggak ada yang pasti. Makanya karena nggak ada yang pastilah, carilah Tuhan.
Carilah Tuhan karena Dia adalah Allah yang pasti. Dan seringkali kita itu khawatir, kenapa? Karena kita suka melihat fakta berbeda dari apa yang kita yakini. Kita kan udah nyanyi, Tuhan selalu menolongku. Pulang kita ke rumah, faktanya beras udah sedikit. Faktanya kita sakit. Faktanya banyak masalah. Dan seringkali fakta-fakta itu membuat kita imannya itu tadi diselimuti kekhawatiran. Saya mau bilang jangan hidup dengan fakta. Hiduplah dengan iman. Percaya kepada Tuhan. Saya mau bilang begini, kalau kita belajar tentang burung gagak itu adalah burung pemakan bangkai. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Nuh melepaskan burung gagak, dia makan bangkai. Dia pemakan daging, pemakan bangkai. Burung gagak itu kayaknya nggak mungkin kalau dia lihat roti suka dia, karena bukan itu makanannya. Tapi satu kali Nabi Elia kelaparan, dan yang Tuhan suruh, Tuhan perintahkan yang mengantar selalu roti kepada Nabi Elia itu burung gagak. Burung gagak yang nggak suka makan roti, Tuhan perintahkan ambil itu roti, bawa sama Elia. Fakta, nggak masuk akal burung gagak bawa roti. Tapi rumus Tuhan di atas fakta. Tuhan bisa suruh antar. Satu kali Lazarus sakit. Yesus dapat SMS, Lazarus sakit. Lalu Yesus bilang, penyakitnya itu tidak akan membawa dia kepada kematian. Wah, senang semua. Tahu tiba kabar Lazarus udah mati. Faktanya Lazarus mati, tapi Yesus bilang penyakitnya nggak akan bawa kepada kematian, tapi faktanya dia mati. Dan seringkali kita bilang begininya. Dan kalau kita tahu jalan ceritanya, akhirnya Lazarus itu dibangkitkan dari kematian. Seringkali kita khawatir karena fakta. Tapi belajar, jangan pakai fakta dalam hidup kita. Belajar, jangan pakai logika. Kadang-kadang di luar logika kita itu Tuhan bekerja. Maksud saya bukan jangan lagi pakai logika, pakai tetap logika kita. Tapi kadang-kadang ada hal-hal yang harus kita percaya penuh kepada Tuhan. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan firman Kristus, firman Tuhan. Iman itu enggak timbul dari data, iman enggak timbul dari fakta, iman enggak timbul dari apa kata orang, iman enggak timbul dari apa kata TV One, iman enggak timbul dari apa kata Facebook. Tapi iman timbul dari apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Itulah percayai. Kalau kita dengar tadi, orang yang tidak mengenal Tuhan, dia bilang tadi di ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, tanda tanya, kita kenal Tuhan nggak? Kalau saya bisa pakai, ada dua orang Kristen. Orang Kristen yatim piatu sama orang Kristen yang percaya dia punya Bapa. Kalau yatim piatu itu dia selalu berpikir besok makan apa lagi kami ya? Besok tinggal di mana ya? Dia mengusahakan hidupnya sendiri. Harus apa lagi yang kuusahakan ya? Harus kerja keras ya. Tapi kalau anak nggak pernah dia berpikir besok tidur di mana kami ya? Nggak pernah Copin Celin berpikir, besok tidur di mana kami ya? Nggak pernah dia tanya, Pak, besok tidur di mana ya Pak? Nggak pernah dia tanya, ada nyewang Bapak untuk bulan ini bayar sekolah? Nggak ada itu. Itu anak. Dia percaya sama Bapaknya. Itulah yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita itu punya Bapak yang selalu mencukupkan keperluan kita. Kalau hari ini kamu sudah banyak ditolong Tuhan, ingat itu. Tuhan pasti akan terus menolong kita. Amin.
punya mental anak. Kalau anak itu dia percaya sama bapak. Jangan punya mental yatim piatu. Nggak betul ini kayaknya. Kayaknya Tuhan perlu ditolong ini. Lalu kita kerjakan bagian Tuhan. Bagian kita ialah taat kepada firman Tuhan. Nah, jadi kekhawatiran itu adalah pilihan. Ya, jadi kekhawatiran itu adalah pilihan. Bapak Ibu dengar, obat yang paling laris sekarang adalah obat penenang. Karena banyak orang gak tenang. Itu diawali dari rasa khawatir, dipelihara, akhirnya jadi rasa takut. Akhirnya apa? Menguasai hidup, akhirnya stres. Harus makan obat penenang setiap hari. Jadi jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran. Kadang-kadang kita lebih menderita karena kekhawatiran kita daripada masalah kita sendiri yang kita khawatirkan itu. Masalah kita nanti selesai juganya, tapi gara-gara udah kita khawatir, kita kembangkan lagi nanti kalau begini. Padahal pada hari H nggak satu pun yang kita pikirkan itu jadi. Tapi gara-gara pemikiran kita itu banyak orang yang akhirnya sudah sakit. Ya bilang sekali lagi, jangan khawatir. Jangan khawatir, sakit kamu nanti bilang. Ada bapak kita yang pelihara kita bilang. Matius pasal 6 ayat 25 mulai. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai. Dia nggak perlu pergi ke toko pupuk beli obat, ke toko bibit, ya beli bibit. Dia nggak perlu siram, dia nggak perlu capek-capek mompa. Dia nggak perlu mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Ada kamu sini gara-gara kamu khawatir makin panjang umur? Kalau ada, ayo sama-sama kita semua khawatir. Kami bantu pun kamu khawatir supaya panjang umur itu. Tapi pada kenyataannya tidak seperti itu. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendadani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami akan pakai. Jadi jangan lagi khawatir. Jangan khawatir. Saya ketemu dengan orang yang sudah terlalu tinggi tingkat khawatirnya. Kalau di tempat rame takut copet, di tempat sepi takut hantu. Naik pesawat takut jatuh, naik kapal takut tenggelam, naik mobil takut tertimpa longsor itu. Semalam ada lagi katanya tertimpa kayu mobil. Akhirnya jalan kaki lah dia. Padahal data pemerintah mengatakan yang lebih banyak orang itu bukan yang jatuh dari pesawat, bukan yang jatuh dari mobil, bukan jatuh dari kapal, justru pejalan kaki yang paling banyak kecelakaan. Jadi enggak usah khawatir. Amin. Enggak usah khawatir. Kalau Tuhan bilang di pesawat, kamu di pesawat. Kalau Tuhan bilang di kapal, di kapal. Tapi kalau Tuhan bilang nanti pas ibadah duduk, meninggal, bisa juga. Jadi percaya kepada Tuhan, jangan khawatir, lihat burung. Ya, kekhawatiran itu seperti orang. Saya bisa bilang enggak usah seperti orang lah, seperti anak harimau.
Khawatir itu kalau kamu kasih anak harimau makan, makin lama dia makin besar, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Satu saat bisa kamu dimakannya. Sama kekhawatiran itu juga. Kalau selalu kamu kasih makan, kalau kamu khawatir kasih makan, iya, ngeri kali, ngeri kali. Ini corona ini, ngeri kali ini. Vaksin ke-1, vaksin kedua. Sebentar lagi booster. Berapa kali vaksinnya kami nanti? Berapa kali PCR kami? Jangan nanti lebar hidung kami terlalu banyak PCR. Khawatir kan? Itu kan belum terjadi semua, tapi banyak orang sekarang khawatir. Aduh, gimana lagi nih? Gimana lagi? Gimana nanti gimana? Kita jalani saja. Kekhawatiran tidak akan menghilangkan kesusahan besok, tapi akan menghilangkan kegembiraan hari ini. Kekhawatiran gak akan menghilangkan kesusahan kita yang besok, tapi justru menghilangkan sukacita kita yang hari ini. Dan banyak orang berpikir, Pak Pendeta, kalau khawatir itu kan normal. Gak normal itu khawatir. Kalau lintas saja ya biasa, tapi kalau udah dikuasai itu gak normal. Itu penjajahan iblis. Itu akan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Itu akan membuat kita kehilangan sukacita. Waktu kita khawatir tanpa kita sadar, kita sedang gak percaya sama Bapak kita yang di sorga yang akan sanggup menolong kita. Tuhan gak larang kita cari uang. Tuhan gak larang kita kerja. Tuhan gak larang kita cari minum. Tuhan gak larang kita cari supaya dapat uang beli pakaian. Justru itu Tuhan suruh. Nakku, kerja. Orang yang gak kerja gak layak makan. Akhirnya jelas di situ Tuhan suruh kerja. Nah, Tuhan gak larang kita cari makan, cari uang, cari kerja, gak larang. Yang Tuhan larang, jangan khawatir. Kan itu firman Tuhan, jangan khawatir. Masalah kita kan gitu, khawatir. Adanya nanti jalan keluarnya, tapi khawatir. Padahal khawatir itu gak pernah menyelesaikan hidup kita. Banyak orang takut mati. Padahal waktu dia khawatir takut mati, itu tidak menjamin dia tidak mati-mati. Mati juga. Jadi belajar dari burung. Amin. Burung itu dia gak punya tabungan, gak punya deposito, gak punya kalimbubu, gak punya hula-hula, gak punya apa lagi. Dia gak vaksin 1, gak vaksin 2. Burung itu gak punya praktek dokter, kalau sakit ke praktek dokter, gak pernah. Tapi dia dipelihara oleh Tuhan. Burung itu gak pernah ke Panglong, mikir aduh gimana aku mau bangun rumah ini, gimana tolonglah berapa biaya bangun, gak pernah. Nah, dia numpang di gereja kita. Pagi-pagi dia udah bersiul itu di pohon-pohon. Tadi kami kusuguin di pasar itu banyak sekali burung-burung yang besar itu. Cari makan. Pagi-pagi dia udah bersiul. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Tanpa kita sadari mereka itu sedang nyanyi sama kita. Kalau ada burung di rumah itu lagunya itu. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan khawatir. Karena kita juga punya Bapak sama seperti burung itu, dia dipelihara oleh Bapak. Mana lebih berharga burung atau kita? Kita. Jadi harus kuat pemahaman ini dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak akan menambah sejengkal pun panjang usia kita. Banyak orang hidup dalam kekhawatiran dan cemas mengenai apa yang belum terjadi. Dan orang yang sering takut dan tidak tahu apa yang dia takuti, akhirnya orang itu tidak menikmati kehidupannya. Jadi nikmatilah hidup. Nah, kita berbicara soal burung, Lukas 12 ayat 6. Lukas 12 ayat 6. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor dan 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Ya kalau kita pakai istilah, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2.000 rupiah? Duit itu mata uang yang kecil. Sungguh demikian, walaupun 2.005,
Tapi tidak seekor pun daripadanya dilupakan Allah. Enggak ada dilupakan Allah. Burung saja enggak dilupakan Allah. Bayangkanlah. Kita uang 1.000 saja jatuh. Udah kalau ada jatuh-jatuh di pajak itu udah enggak maunya kita gini-gini. Kalau 1.000, gengsinya kita ngambilnya pun. Kalau jatuh pun uang kita di gereja ini, keling-keling, gengsinya kita ngambilnya. Pikir orang nanti kulit teku itu, kita pikir kan, sama dia lah itu. Gengsi, kalau 1.000, kalau 100.000, di pajak itu banyak pun orang. Pijak dulu kan, pura-pura. Tapi kalau 1.000, gak penting bagi kita. Burung ini, mungkin gak penting bagi kita. Tapi Allah peduli. Enggak dilupakan. Ayat 7, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita lebih berharga dari banyak burung pipit. Enggak satu, banyak burung pipit. Rambut kita pun diperhatikan Tuhan. Kita saja enggak peduli sama rambut kita. Mau sisiran kadang-kadang kita jatuhan pun di sisir itu. Nggak pernahnya kita hitung. 1, 2, kurang kerjaan kita. Udah jatuh. Apa obat yang penumbuh rambut kita beli atau sampo kita ganti. Nggak peduli kita sama sehelai rambut kita. Tapi firman Tuhan bilang rambut di kepalamu pun terhitung. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Sampai rambut kita yang kita sendiri gak peduli pun, itu tanpa izin Tuhan gak bisa jatuh. Betapa Tuhan itu detailnya, perhatian sama kita. Apalagi jodoh anak-anak muda, apalagi uang, apalagi masa depan anak-anak kita, apalagi masa depan keluarga kita. Tuhan pasti peduli. Jadi jangan lagi khawatir. Ayat penutup. Mazmur 37 ayat 25. Mazmur 37 ayat 25. Ini dikatakan seorang raja yang luar biasa, namanya Raja Salomo. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Salomo bilang, aku dulu muda, sekarang udah tua, tapi nggak pernah sekali pun kulihat ada orang benar nggak dipelihara Tuhan. Ada orang benar yang minta-minta, ada orang benar yang sampai anak cucunya minta lah. Nggak ada itu. Artinya kalau ada orang yang minta-minta, kemungkinan dia tidak orang benar. Jadi orang yang minta-minta itulah orang yang suka khawatir. Karena pekerjaannya minta-minta. Saya nggak tahu kalau kamu merasa ada yang suka minta-minta. Ada sesuatu yang nggak benar dalam hidup kita. Karena kalau kita benar, nggak mungkin kita minta-minta. Minta sana, minta sini, pinjam sana, pinjam. Karena ini firman Tuhan. Orang benar gak pernah minta-minta. Orang benar gak akan khawatir. Orang benar pasti dipelihara Tuhan. Kenapa kita sering sekali khawatir? Karena kita coba mengambil posisi Tuhan dalam hidup kita. Itu tadi, aduh gimana perlu uang ini. Aduh tanam-tanamanku gak mungkin ini menghasilkan. Kalaupun menghasilkan, kalaupun segini harganya, gak mungkin kayaknya cukup. Kita pakai logika kita, sehingga kita khawatir. Jangan pakai logika, jangan pakai fakta, tapi pakai rumus Allah yang itu tadi. Ada burung gagak yang gak masuk akal ambil roti. Itu pun Tuhan bisa suruh berulang-ulang untuk memelihara Nabi Elia. Saya pernah cerita, ada satu anak hamba Tuhan, dia mau ikan. Pak, ikan pak, pengen kali aku ikan pak. Bapaknya bilang berdoa anakku. Kalau pendeta bilang berdoa anakku, itu artinya gak ada uang kita anakku. Nah, berdoa anakku. Gak ada cara bagaimana, uang gak ada. Cara untuk mendapatkan ikan pun gak masuk akal. Satu kali Tuhan pakai burung elang. Dia ambil ikan di
laut. Tok, besar. Dia bawa ke langit. Lalu Tuhan pakai lagi satu burung elang. Dia bawa lagi ke langit. Lalu Tuhan arahkan pas di depan rumah pendeta itu, berantem mereka jatuh. Jatuh ikannya itu tepat di depan teras rumah pendeta itu. Itu kan gak terpikirkan kita, dan itu terjadi. Sampai hari ini itu terjadi. Jadi tugas kita itu hidup benar. Jangan mikir gimana caranya. Itu bukan bagian kita. Itu yang membuat kita stres. Itu yang membuat kita khawatir. Itu yang membuat gimana. Dan itu gak terpikirkan kita. Cara Tuhan gak terpikirkan kita. Tapi belajar percaya kepada Tuhan. Benar. Takut Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Di mana saja takut Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Percaya Tuhan akan kirim burung elang, Tuhan kirim burung gagak, Tuhan kirim siapa saja yang bisa memberkati kehidupan kita. Saya semalam pesta, ada satu bapak-bapak datangi saya. Halo Pak Pendeta. Ya Pak, bisa minta nomor rekening Pak? Bisa, aku bilang langsung kasih cepat. Lalu dia pura-pura gini sebentar, aku pura-pura nggak lihat-lihat, dia pura gengsi ya. Lalu dia bilang, Pak, udah aku transfer 4 juta ya. Tuhan pakai siapa saja. Istriku juga pas di pesta itu ada lagi satu ibu datangi. Lalu dia keluarkan handphonenya. Ini baju-baju Natal ini cocok untuk anak-anak. Yang mana kamu mau? Untuk Chopin, Celine, Jacob? Pilih, nanti aku yang beli. Bapak kita itu sampai segitunya, yang gak pernah kita pikirkan sampai hal-hal kecil, dia pelihara kita. Jangan terlalu sibuk mikir gimana, itu bukan bagian kita. Yang pelihara kita bukan kita, Tuhan. Saya selalu percaya prinsip ini. Waktu handphone ini sebelum saya beli, ini tanggung jawab pemilik handphone. Dia jaga di setelingnya. Asal hilang itu tanggung jawab dia yang susah. Tapi sejak saya beli handphone ini, saya bayar lunas, ini sudah tanggung jawab saya. Saya nggak sembarangan lagi letakkan di mana. Saya nggak sembarangan kasih sama anak. Saya jaga karena ini sudah tanggung jawabku. Sudah kubeli. Bapak Ibu, sejak kita percaya kepada Yesus, Yesus itu udah mati di kayu salib. Dia bilang, nak, kamu udah kubeli lunas. Dan kamu tanggung jawabku. Bukan cuma kamu, anak, suami, uang rumah tangga pekerjaan jodoh itu tanggung jawabku. Yang terpenting cari Tuhan, utamakan Tuhan, hidup benar. Cara Tuhan memberkati kita itu luar biasa. Amin. Bilang, Tuhan gak kurang cara memberkati hidup. Belajar percaya, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah dibeli mahal dan Tuhan bertanggung jawab penuh atas kehidupan kita, atas semua apa yang kita perlukan. Jangan khawatir, percaya kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jadi lakukan prinsip-prinsip firman Tuhan. Kita udah belajar ini setiap minggu kan. Belajar apa-apa yang kamu dapat, lakukan. Taat, lakukan, taat. Walau kadang-kadang fakta gak sesuai dengan iman percaya kita. Taat saja. Tuhan punya rumus. Tuhan punya jawaban di atas fakta-fakta. Di atas kenyataan-kenyataan. Dan Tuhan pasti akan selalu menolong orang yang benar. Orang yang benar tidak akan pernah meminta-minta. Sampai anak cucunya pun gak pernah meminta-minta. Itu janji firman Tuhan. Percayai itu. Dan nikmatilah hidup yang berkelimpahan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.